Baik, yang kami hormati Wakil Dekan Fakultas Sains, Ibu Dr. Tri Eprinita Irwan, SSI, MSI. Yang kami hormati Koordinator Program Studi Farmasi, Ibu Dr. Apoteker Atika Dalili Ahmad, SPARM MSc. Yang kami hormati narasumber Stadium General, Bapak Apoteker Rudi Safarudin, SPARM MFIT, PhD. Serta seluruh dosen dan mahasiswa yang berbahagia, serta Stadium General pada siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada siang hari ini kita akan melanjutkan rangkaian kegiatan Stadium General Program Studi Farmasi. Saya Syaratun Nadia yang akan memandu kegiatan pada hari ini. Kemudian acara yang pertama kita akan mendengar sambutan sekaligus membuka acara Stadium General kita pada pagi hari ini kepada yang terhormat Ibu Dr. Sri Evinita Irwan, SSI MSI, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu. Suara saya terdengar jelas, Bu? Terdengar, Bu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat sumber kegiatan Studium General Program Studi Farmasi hari ini, Bapak Apoteker Rudi Safarudin, PhD. Terima kasih atas kehadiran dan kesediaannya Bapak dalam rangkaian sebetulnya ya. Tadi pagi sudah ada kegiatan juga dengan dosen-dosen program studi farmasi. Kemudian siang ini dilanjutkan dengan kegiatan bersama dengan mahasiswa farmasi gitu. Kemudian yang saya hormati juga Ibu Dr. Apoteker Atika Dalili selaku koordinator program studi farmasi. Juga Bapak Ibu dosen program studi farmasi yang sudah bergabung di siang hari ini. Kemudian yang saya banggakan adik-adik mahasiswa program studi farmasi Institut Teknologi Sumatera. Tema hari ini adalah Point of View Pelayanan Klinis dan Penelitian Masa Depan Farmasis di Era AI dan Big Data. Jadi topik ini sangat relevan dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini. Teknologi yang kemudian mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang farmasi. Gitu. Jadi perkembangannya terkait AI dan Big Data belakangan sangat signifikan dan mempengaruhi semua aspek kehidupan. Begitu pula untuk bidang farmasi tentunya dengan pemanfaatan AI dan Big Data ini harapannya tentu proses pengolahan informasi medis yang ada itu bisa lebih optimal sehingga menghasilkan kebijakan-kebijakan yang memang lebih relevan dan lebih tepat sasaran dengan kondisi yang ada begitu. Ini suatu hal positif yang harus kita sambut dan kita adaptasikan dengan baik dalam proses kehidupan kita. Namun di lain sisi, karena farmasi adalah ilmu yang berhubungan dengan manusia secara langsung, dengan nyawa manusia bahkan begitu ya. Jadi harapannya pemanfaatan kecanggihan teknologi saat ini bisa dilakukan dengan bijak, terutama untuk pesannya saat ini tentu untuk adik-adik mahasiswa ketika nanti sudah selesai dari Institut Teknologi Sumatera dan berkarir di berbagai bidang kesehatan. Gitu. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Apoteker Rudi Safarudin PhD yang sudah berkenan untuk hadir dan berbagi kepada mahasiswa program studi farmasi hari ini. Dengan demikian kegiatan Studium General Program Studi Farmasi dengan tema Point of View Pelayanan Klinis dan Penelitian Masa Depan Farmasis di Era AI dan Big Data secara resmi saya buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu. Mungkin selanjutnya kita lanjutkan kepada koordinator program studi farmasi kepada yang terhormat Ibu Dr. Apoteker Atika Dalili Ahmad, SPARM MSc untuk menyampaikan sambutannya. Silakan. Baik, terima kasih. Izin Bu Ririn, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Wakil Dekan Akademik Fakultas Sains, Dr. Sri Evernita Irwan, SSC MSI, dan narasumber Studium General Program Studi Farmasi pada hari ini, Apoteker Rudi Safarudin, SSI Farm Epid PhD, atas kehadirannya untuk mengisi Studium General Recording in progress. yang bertema kan terkait dengan pelayanan kefarmasian, kemudian penerapan Big Data dan AI. Terima kasih untuk Bu Ririn sudah membuka kegiatan ini dan Pak Rudi yang sudah bersedia bahkan datang jauh-jauh ke ITERA tadi pagi sudah memberikan workshop terkait dengan analisis data yang memang materinya sangat menarik ya. Semua dosen excited. Nah, saya harapkan juga mahasiswa-mahasiswa yang hadir hari ini juga excited karena tadi saya sempat lihat sedikit materinya dan itu menarik sekali dan memang relevan sekali ya penerapan big data AI itu dalam pelayanan farmasi, gitu. Nanti adik-adik bisa lihat, ada dikaitkan dengan materi-materi yang sudah kita pelajari. Dan mungkin dari adik-adik prodi di mahasiswa dari prodi lain juga bisa ikut menerapkan ya, menyesuaikan dengan keilmuannya, kira-kira dalam big data atau AI ini nanti bisa diapakan ke depannya, berinovasi, berpikir kreatif ya dalam big data dan AI ini. Mungkin itu saja Bu Syada dari saya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Tika atas sambutan yang diberikan. Untuk sesi selanjutnya kita akan lanjutkan untuk foto bersama. Mungkin saya akan pandu di sini. Oke, ini ada 15 ya, cukup banyak. Oke, baik. Yang pertama, 1, 2, 3. Oke, baik. Yang kedua, 1, 2, 3. Kemudian, oke, dilanjutkan. Set keempat, 1, 2, 3. Kemudian set kelima, 1, 2, 3. Oke, cukup. Baik. Terima kasih banyak. Kemudian kita masuk ke materi acara inti kita, yaitu penyampaian materi stadium general. Jadi adik-adik, teman-teman juga peserta stadium general hari ini kita akan memasuki acara dan penyampaian materi oleh Bapak Apoteker Rudi Safarudin M. Farm, MFI, PhD. Kita akan mendengarkan terkait dengan pelayanan klinis dan penelitian masa depan farmasis di era AI dan Big Data. Ya, baik, kepada Pak Rudi, kami persilahkan. Baik, sebelumnya mungkin saya akan menyampaikan sedikit CV dari beliau. Oke. Baik, Bapak Apoteker Rudi Safarudin M.Farm, MFI, PhD, melaksanakan pendidikan S1 Farmasi di Universitas Hasanuddin, kemudian melanjutkan non-degree pada Oregon State University, kemudian melanjutkan profesi apoteker di Universitas Hasanuddin, Makassar, kemudian melanjutkan S2 Farmasi Klinis di Universitas Indonesia dan S2 Epidemiologi Klinis di Universitas Indonesia dan non-degree language program di University of Kansas, USA, PhD Farmakologi Epidemiologi West Virginia University.
prescription drug misuse, education and research, Premier Center College of Pharmacy di University of Houston, Texas, USA. Kemudian telah melaksanakan ACCA, Certificate in Data Analytics, kemudian melaksanakan penelitian eksternal Premier Center di University of Houston, Texas, dan dilakukan sampai sekarang. Kemudian dosen farmasi sekarang merupakan dosen farmasi klinis program studi farmasi di Universitas Tadulako, Palu. Expertise beliau adalah data analysis in health research, kemudian clinical pharmacy, farmakoepidemiologi, dan farmakoterapi. Berikut adalah CV beliau yang sangat luar biasa. Mungkin untuk mengefisienkan waktu, Bapak kami persilakan untuk melanjutkan penyampaian materinya terkait dengan pelayanan klinis dan penelitian di masa depan farmasi. Recording in kayaknya progress. kita perlu agar nanti internetnya bisa tetap kencang gitu. Harapannya kayak gitu. Oke. Ya kan ini yang ngasih tanda tangan tuh Pak Toto. Ada bocor nih kayaknya. Maaf, kayaknya harus mute dulu. Bentar, coba saya temukan deh. Dari bawah founded. Mute. Oh, nggak ada pilihan mute-nya di saya. Oh, udah, siap-siap. Baik. Oke, saya izin share screen. Nah, sekedar informasi bagi adik-adik yang ini, siapa tahu nanti kapan-kapan misalnya kita main lagi. Layar saya sudah terlihat? Sudah, baik. Nah, tadi tuh sebenarnya kita ada sesi di pagi hari, itu seru juga tuh, sampai nangis-nangis tadi tuh, bercanda-bercanda. Jadi kita tuh tadi bahas analisa data, tapi secara general konteks analisa data kurang lebih sama di bidang apapun, tapi tadi kita coba spesifikkan di bagian farmasi dan tanda kutip kita gesernya ke kesehatan sebenarnya, termasuk kedokteran, kemudian kesehatan masyarakat, biomedik juga begitu karena penelitian laboratorium. Nah, untuk hari ini, siang hari ini setelah sholat Jumat, kita lanjutkan dengan materinya itu agak berbeda di ranahnya itu di bagian pelayanan dan penelitian. Sebenarnya konteksnya memang saya arah lebih ke farmasi karena memang mungkin tuan rumahnya prodi farmasi, tapi saya yakin
ada beberapa hal yang applicable untuk teman-teman yang non farmasi begitu, teman-teman dari fakultas lain barangkali atau dari prodi lain itu ada hal yang menjadi bisa menjadi insight baru gitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini kan kadangkala banyak banyak ide-ide atau banyak bahasa yang muncul bahwa yang ditakutkan AI itu akan menggantikan kita manusia begitu. Nah, ini saya buka dengan quote seperti ini. AI khususnya untuk pelayanan kefarmasian tidak akan menggantikan farmasis, tapi insya Allah kalau memang kita bisa menguasai gitu ya, nanti harapannya farmasis yang menguasai AI ini yang akan menggantikan bukan yang tidak akan tergantikan, tapi bahkan bisa mengoptimalkan penggunaan AI untuk ke pelayanan dan juga mungkin penelitian seperti itu. Nah, di sini kita ini beberapa foto barangkali ya yang gambarannya aja. Jadi ini waktu masih PhD di West Virginia University. Kalau kita di Amerika itu kayak gaul gimana gitu. Di sana kalau ke kampusnya itu kita nggak ada masalah dengan kaosan, topi dikebalikin. Jadi emang beda budaya aja kali ya. Jadi santai kayak di pantai, slow kayak di pulau bahasa saya. Jadi di sana nggak ada kayak beda kultur dan itu memang kita harus bangga karena memang dari awal kita ada timur, kemudian di sana barat. Kemudian saya juga sampai hari ini masih bolak-balik Amerika, tergantung dari kepentingan di Texas untuk bekerja di bagian Prescription Drug Misuse Education and Research Center. Oke, ini slide yang pertama nih. Nah, yang slide pertama ini ada di YouTube-nya, silahkan diklik nanti. Mungkin Ibu Nur Adriani ya, udah di share ya, udah dibagikan PDF ataupun PowerPoint-nya. Ini tinggal diklik aja, tapi kita untuk mengefisienkan waktu maka tidak akan kita klik. Simpelnya adalah sekarang itu di negara-negara maju memang belum semua pelayanan kefarmasiannya sudah super canggih, khususnya untuk yang jumlah pasiennya itu sangat banyak sampai ribuan sehari, sehingga butuh bantuan robot begitu dalam mengambil obatnya di rak, kemudian nanti bahkan sudah diketahui obat apa yang mau diambil, jumlahnya berapa dan dihitung oleh komputer begitu. Jadi kalau seandainya dari awal kita ini berpikir bahwa tugas kita, yang sayangnya ya mungkin juga teman-teman yang non jurusan farmasi, non prodi farmasi di sini ada banyak mindset yang keliru yang menganggap kita itu cuman kasihan ya kuliahnya sampai berdarah-darah, nginep-nginep, begadang-begadang, tapi endingnya ya cuma jadi penjaga toko obat aja. Nah, itu tuh yang kita mau luruskan hari ini, begitu. Ditambah lagi dengan di apotek, untuk yang di pelayanan, kefarmasian, di apotek itu banyak sekarang sudah digunakan, saya ganti pointernya menjadi pointer option, laser, this one. Nah, jadi kita sangat sayangkan ketika kalau misalnya tadi ada banyak semacam bahasa-bahasa di luar yang tidak mengenakan begitu, ditambah lagi dengan kehebohan perkembangan teknologi yang sudah sangat advance, sehingga tidak jarang kalau seandainya kita tidak bisa keep up dengan teknologi, akhirnya bisa kita tergilas, gitu kan sayang banget ya kita udah kuliah segimana-gimananya, tapi jangan sampai malah kita tidak punya andil dalam melayani masyarakat atau pasien dalam hal ini. Nah, ini untuk pelayanannya, saya awali dengan pelayanan, kemudian nanti kita lanjutkan dengan penelitian. Untuk di pelayanan, AI itu kita fungsinya besar sekali ya, dari clinical decision support, kemudian rekonsiliasi obat berbasis rekam medik, EHR kepanjangan dari Electronic Health Record, atau rekam medik di rumah sakit. Kemudian ada prediksi resiko pasien. Kemudian juga ada pharmacogenomics untuk personalized medicine. Begitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita sudah lihat seperti ini, dengan kalau teman-teman adik-adik ini sering nonton drakor atau sekarang sudah ada Dracin ya.
Kalau drakor dracin itu kan kadangkala ada tuh yang kasus atau sinetron Indonesia atau India yang seringkali zoomnya bolak-balik sampai puluhan kali gitu kan ya. Nah, ada kalanya menyampaikan bahwa oh si pasien ini ibu Anda let's say 5 tahun lagi masa hidupnya atau sebentar lagi beliau akan meninggal dan seterusnya, tiba-tiba ada yang nggak mungkin sampai nangis-nangis kayak gitu-gitu. Nah, drama-drama yang seperti itu sebenarnya ada benarnya begitu. Saat ini dengan perkembangan artificial intelligence yang super advanced dan juga memang kita khusus untuk di farmasi dan juga di bidang-bidang lain kita sudah menerapkan sistem yang kita maksud di sini. Ya, jadi ada ini pembuatan keputusan klinis, kemudian kita memastikan bahwa obat yang diterima benar dan khususnya di sini kita bisa memprediksi. Memang ini pendekatan manusia, jadi bukan bahwa confirmed dalam waktu 1 tahun akan meninggal atau dalam 1 tahun akan sembuh begitu. Tidak bisa dipastikan 100% pastinya karena ini adalah pendekatan manusia, tetapi sebenarnya dengan adanya perkembangan teknologi itu kita sudah bisa memprediksi dengan mengetahui jenis kelamin misalnya perempuan, kemudian usianya sekian, kemudian komorbiditas atau penyakit penyertanya sekian, stadium kankernya sekian, dan seterusnya. Dari data yang ada, kita sudah bisa mengetahui bahwa sekian persen probabilitasnya untuk bertahan hidup untuk sekian lama, begitu. Jadi sekarang itu salah satu bidang yang saya tekuni. Di bagian kimia pun juga seperti itu. Ada beberapa aplikasi AI yang saya pahami teman akrab saya salah satu yang mengerjakan di bagian komputasi kimia untuk prediksi khususnya gugus-gugus fungsi yang barangkali bisa di tweak, di gonta-ganti di bagian kisar. Ada bahasanya kisar ya, quantitative structure and so on, kurang lebih kayak hubungan struktur kimia dengan aktivitas begitu, HKSA bahasanya. Itu bahkan sekarang sudah lebih advance lagi, sudah menggunakan berbagai macam metode AI untuk membantu memprediksi kira-kira struktur mana yang paling stabil atau yang paling efektif dalam konteks aktivitas. Ada lagi yang pharmacogenomics begitu, kita pakai gen begitu, khusus untuk terapi penyakit-penyakit yang berkaitan sama gen seperti kanker. Nah, apoteker sebagai penerjemah data, idealnya AI itu kan menyediakan data, kemudian kita nanti kita feed dia. Hati-hati juga ya sekarang ada sekalian itu yang non farmasi ataupun yang farmasi. Ini kan kita hati-hati juga. Saya kadang deg-degan nih, karena kan suara kita sudah ada di YouTube, kemudian apalagi yang influencers, siapa tahu ada di antara kalian ada yang influencers. Wajah kita itu sudah ada di internet, ketika diketik nama kita, foto kita muncul begitu. Jadi kadang agak serem ketika ada muncul video atau foto yang kayaknya kita gitu. Saya yakin adik-adik yang sekarang yang Gen Z ini pada tahu. Ada yang influencer itu sampai ada Donald Trump seakan-akan bicara, Nicki Minaj seakan-akan bicara, Taylor Swift seakan-akan bicara, padahal bukan mereka begitu. Jadi ini juga kalau kita terlalu banyak feed, nanti AI-nya bisa lebih advance lagi, karena sistemnya adalah AI ini belajar dari apa yang data yang kita kasih makan gitu, kita feed ke mereka, ke si AI-nya. Nah, dalam konteks pelayanan, si AI itu nanti kita kasih data pasiennya, data obatnya, dan seterusnya. Kemudian nanti akan membaca, apoteker nanti yang menerjemahkan dan disampaikan kepada pasien. Kita bekerja sama dengan teman-teman profesi kesehatan lain, seperti dokter, perawat, gitu, dan teman-teman yang profesi lain, untuk bagaimana bisa mengoptimalkan terapi. Nanti keputusan klinis, ini tetap butuh judgement manusia. Tidak bisa selalu kita berharap bahwa, kalau sudah ada AI, jadi kita rely on AI, dan hati-hati ya, sayangnya saya tidak punya slide-nya, saya tidak masukkan dalam slide ini. Teman-teman bisa lihat di bagian bawah, AI itu bisa melakukan kesalahan. Jadi jangan selalu dan terlalu rely atau mengandalkan AI. Begitu. Hati-hati juga di penelitian, kalau lakukan penelitian menggunakan AI, penulisan skripsi pun juga begitu. Saya paham kita harus keep up dan menggunakan teknologi, tapi pada saat yang sama, adik-adik sekalian juga itu harus tetap aware, karena AI bisa membuat kesalahan, khususnya untuk pengambilan keputusan klinis, kan? Makanya selalu ada judgement manusia di situ.
semalam sebenarnya saya sempat diskusi juga sama salah satu dosen ITERA farmasi. Jadi kadangkala kita nih diperhadapkan dengan dilema. Karena kalau kami yang di kelahiran 96 ke bawah sampai lupa di berapa gitu, intinya yang di usia-usia 30-an ke atas itu kita sudah masa transisi gitu. Jadi kita sudah punya dasarnya, kemudian datang AI. Nah, adik-adik sekalian, mahasiswa yang pada waktu beranjak ke dunia perguruan tinggi, tiba-tiba AI tersedia, maka seringkali, mohon maaf ya, saya tidak bisa menyaring terlalu banyak kata-kata saya, tapi karena mungkin ini siap-siap, kita nggak lama kuliahnya, jangan sampai membodohkan. Excuse my language, but it happens. Karena apa-apa kita tinggal AI. Skripsi pun juga kadang-kala ada banyak sekali yang tools di sana, di luar sana, bantuan AI. Akhirnya, sebenarnya yang memang pinter tuh AI, tapi kita sendiri yang idealnya dibutuhkan pemahaman kita untuk nanti membantu dalam pengambilan keputusan klinis, kalau misalnya dalam konteks farmasi klinis, maka jangan sampai kita kosong, dan kita terlalu tergantung pada AI, gitu. Ya, tolong adik-adik sekalian, saya paham bahwa kemudahan teknologi itu sangat convenient, enak banget, tapi hati-hati, karena jadinya kita malah terlalu tergantung, bahkan kita tidak bisa berpikir sendiri malah, gitu. Nah, terus selanjutnya, komunikasi resiko obat. Ini juga, kemudian empathy sama data literacy, ini kan juga ada komponen perasaan di situ yang manusia tidak akan pernah tergantikan. Nah, farmasi klinis ke depannya penghubung antara data, algoritma, dan keputusan terapeutik untuk pasien. Jadi apa yang ada, kemudian nanti kita coba carikan keputusan yang terbaik. Khusus untuk teman-teman farmasi, mungkin juga ada teman-teman dari luar ITERA, karena ini dipublikasikan secara umum. Siapa tahu ada mahasiswa kedokteran yang sempat hadir. Nah, untuk teman-teman farmasi sendiri, itu kan seringkali kita diharapkan dan selalu slogannya, apoteker itu atau lulusan farmasi itu dia ahli obat. Nah, tunjukkan itu bahwa memang betul-betul kita ahli obat. Harapannya, kita ketika diperhadapkan dengan pasien, kita sudah siap. Jujur, saya salah satunya, jangan dicontoh ya, saya sarjana, tapi pada waktu saya sudah sarjana, saya ketika ditanya pasien, ditanya obat, pelangap-pelongo jadinya, karena saya belum siap saat itu. Kesalahan saya. Dan saya tidak ingin ini terjadi sama teman-teman. Nanti belakangan baru mencak-mencak, aduh gimana nih, sudah mau sarjana tapi belum paham obat nih, sudah apoteker tapi gimana gitu. Itu teguran bagi saya pribadi dan juga pengingat bagi teman-teman. Oke, kita move forward ya. Selanjutnya ini ada konteks dari aturan Permenkes, itu apoteker sudah dijelaskan bahwa sarjana farmasi yang telah melakukan profesi. Kemudian sayangnya itu, kalau kita sekarang juga karena banyaknya universitas atau perguruan tinggi, termasuk Institut Teknologi Sumatera yang memiliki prodi farmasi, jumlah kita banyak. Dan kalau kita tidak bisa menonjolkan peran kita, fungsi kita, maka kita tidak ada bedanya, jangan sampai. Maka kita sedikit banyak tidak bisa menepis image yang keliru di luar sana, bahwa ya kita tukang obat, bahkan kadangkala begini ya, ini tolong diingat baik-baik. Kalau seandainya nih bahasanya, jika peran kita sangat mudah tergantikan, maka berarti peran kita belum terlalu penting di situ. Itu yang betul-betul sangat menampar saya ketika dibilang, waduh, kalau seandainya di apotik tuh, bukan apoteker yang jaga juga jadi. Kalau misalnya yang baca resep itu kan relatif sekarang sudah lebih mudah ya, karena banyak yang elektronik juga. Itu juga jadi. Lah terus bedanya kita sama teman-teman yang non farmasi apa dong kalau dibandingkan sama yang farmasi gitu. Nah, oleh karena itu makanya pengingat sebenarnya kuliah tamu kali ini, kapan-kapan kalau saya main ke farmasi ITERA lagi, kita kuliah farmakoterapi yang benar-benar pontang-panting ya, tidak mudahnya itu kompleksitas mempelajari pasien. Tapi ini sekarang pengingat masih pemanasan dulu deh. Dan jangan sampai kita dicap sama, atau mungkin nggak ada bedanya sama tukang obat. Di beberapa pasar, baik itu di Jakarta ataupun yang sudah mulai ditertibkan tapi agak sulit memang, ada banyak bapak ibu yang menjual obat itu kayak kacang goreng. Mana kadang lulusan farmasi, kalau saking banyaknya, itu sudah mulai jenuh di pasaran ya, untuk pasar tenaga kerja. Apalagi misalnya juga dengan tidak terkendalinya seperti ini, akhirnya kan
ranah keeksklusifan obat itu menjadi tidak terlalu spesial begitu. Padahal kan obat itu sangat harus dijagain karena bisa mempengaruhi kesehatan, ya, bisa mengancam nyawa bahkan. Makanya ketika kita sebelum jadi apoteker kita disumpah. Ini quote-nya, tentunya kita tidak ingin disamakan dengan tukang obat. Peran apoteker tuh banyak, diantaranya ada kurang lebih seperti ini ya, kita bantu kebijakan obat nasional dan rasionalitas penggunaan obat, kemudian kita bantu pengendalian penyakit menular tidak menular, promosi kesehatan dan literasi obat, kemudian ada kita pengawasan obat dan makanan, kemudian perencanaan dan pengadaan obat, pendidikan dan asuhan pasien, dan juga kita kolaborasi lintas sektor kesehatan, bahkan juga non-kesehatan. Nah, dari semuanya ini, kenapa saya bacakan cepat, intinya peran kita itu super besar. Harapannya, idealnya, gitu. Nah, we have to do the measures, we have to do all the efforts in order to achieve the goal. That's the issue, right? Benar kan ya? Nah, sekarang coba kita contemplate. Contemplate itu berpikir mendalam and reflect. Tantangan utama yang dihadapi oleh profesi apoteker Indo itu pertama tadi tentang tukang obat. Masyarakat masih melihat apoteker itu hanya sebagai penjual obat. Harusnya ya, kalau misalnya kalau apoteker itu ketika dia memberikan obat di apotek itu harusnya berbeda dengan kalau misalnya orang yang bukan apoteker gitu idealnya. Kemudian minimnya awareness, begitu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang kompetensi klinis apoteker. Nanti saya tunjukkan di Amerika seperti apa yang bisa kita lakukan. Di Amerika itu betul-betul kalau kita diketahui apoteker, ekspektasinya langsung tinggi malah. Kemudian juga sayangnya, ini yang kita PR besar tuh, Farmasi ITERA juga harus berpikir keras nih, bagaimana meningkatkan ekspektasi dari masyarakat sehingga nanti bisa kita diberi peran lebih. Persaingan dengan dukun obat tuh banyak lagi. Jangankan obat-obat yang modern yang dijual di pasar kayak di jalan-jalan gitu kan ya. Dukun obat juga banyak kan ya. Sebenarnya herbalan itu kan ada ilmunya, dan di farmasi, di kedokteran juga kita pelajari itu. Namun ketika yang berpraktek itu tidak berlisensi, tidak berkompetensi, akhirnya kan saingan juga kita tuh. Sayangnya kadang masyarakat masih belum teredukasi tentang ini. Akhirnya kadang mereka, beberapa waktu lalu saya kan praktek klinis di Rumah Sakit Kanker Darmais. Nah, terus sama dokter bedahnya kita diskusi, tidak jarang pasien itu pertama setelah didiagnosa kanker X, misalnya kanker payudara, setelah sekian lama ternyata mereka tidak balik-balik gitu, pergi kayak ke pengobatan yang mungkin tidak tersertifikasi, tidak berlisensi, tidak bisa di inilah ya, maksudnya dipertanyakan lah. Akhirnya kankernya tidak sembuh, tidak remisi, malah balik-balik sudah stadium lanjut, bahkan sudah metastasis tidak jarang. Akhirnya itu dia yang kita mau luruskan sebenarnya. Jadi paling minimal kalau apoteker bisa memberikan edukasi yang jelas di apotek, kalau untuk pelayanan maka harusnya kita punya image lebih baik lah. Kemudian citra profesional yang lemah, jadi visibility yang kurang terlihat, kemudian media representation. Ini juga nanti saya tunjukkan ada iklan, kalau kita di Amerika tuh selalu tuh ada dia punya kalimat penutup, ask your doctor or pharmacist. Kalau di Indonesia sayangnya ini belum terjadi. Professional branding, ini kadang lemahnya identitas profesi gitu, yang secara general di Indonesia. Melihat tantangan tadi, lah terus gimana dong? Oh, ini kan ada yang, I'm not sure if you guys have seen this movie, Big Six, was it? Yeah, I think so. Jadi dipeluk, it's okay, everything's gonna be fine, you know. And kalaupun misalnya adik-adik sekalian tolong fokus ya, siapa tahu ada yang sambil beraktivitas, ini salah satu pesan besarnya. Kalau misalnya agak berat dengan materi konteks yang nanti kita bahas ini tentang pelayanan dan penelitian, setidaknya yang bisa kalian dapatkan dari kuliah ini adalah everything's gonna be fine, kayak misalnya insya Allah nggak apa-apa, lakukan yang sebisanya, fokus sama apa yang bisa kita kendalikan. Ya, jadi jangan pusingi hal yang tidak bisa kita kendalikan, akan stres. Apalagi sekarang mungkin kalian banyak aktif di sosial media, TikTok,
X atau Twitter, Facebook, Instagram, itu kadang-kala kita melihat hidupnya orang jauh lebih baik dari kita. Kayaknya enak deh jadi profesi dokter, kayaknya enak dia jadi profesi insinyur, jadi pengacara. Kadang kita lupa bahwa every single person has their own way of life. Jadi kita punya jalan masing-masing, rezeki masing-masing, tinggal bagaimana kita memaksimalkan itu. Itu pesan besarnya ya, kalau yang bisa kalian bawa pulang nanti. Itulah kenapa sampai kita bahas ini. Nah, satu persatu, ada di multi country comparison. Barangkali karena keterbatasan waktu, maka ini saya silahkan saja, tidak bisa dibahas terlampau detail dan agak bisa membosankan, karena slide-nya lumayan busy, lumayan sibuk. Di sini, intinya mungkin kita bisa lihat saja dari judul-judulnya nih. Yang pertama, ini kemampuan untuk meresepkan. Kemudian yang kedua, ini mengorder atau memesan dan menerjemahkan tes lab, laboratorium ya. Kemudian ini yang berikutnya, administer vaccines and minor ailments, penghandalan vaksin dan juga kesakitan atau sakit-sakit yang kecil. Kemudian ada clinical services and medication reviews. Ada terakhir tuh regulator and regulator dan pendidikan sama secara ini ya, ringkasnya gitu. Nah, poin dari slide, ada 2 slide ini, yang satu ini dan ada yang setelahnya, adalah bahwa di negara-negara lain, kita bahkan itu sudah lebih advance pekerjaannya kita. Dari pertama otoritas luas, kemudian ada di beberapa state di Kanada, itu kita sudah bisa meresepkan, atau bahkan bisa menyesuaikan resep tanpa izin dokter. Karena memang kita dianggap mampu dan kita diberikan kewenangan dan dilindungi oleh perundang-undangan. Itu perbedaannya. Di Indonesia sayangnya kita belum. Di Inggris pun juga sudah ada independent prescriber, tapi dibatasi pada diagnosa-diagnosa tertentu. Kemudian juga Australia ini belum, Selandia Baru, Amerika Serikat yang saya saksikan dengan mata kepala sendiri selama 6 tahun saya di sana dan masih bolak-balik, itu peran farmasisnya super besar sekali yang akan kita lihat dengan gambar yang lebih jelas. Selebihnya nanti tinggal dilihat ya, ini tanda benar-benarnya. Intinya kita sudah lebih advance di beberapa negara, yang harapannya di Indonesia pun juga begitu. Kemudian ini beberapa negara tambahannya lagi. Oke, we are going to discuss a few countries untuk pelayanan. Pertama, United States of America, USA. Nah, terakhir saya di sana tuh beberapa bulan lalu, dan ini kayaknya kalau misalnya ada rezeki sama teman-teman lain juga, kalau saya titip sama Bu Atika, kapan-kapan kalau misalnya saya main ke sini, itu ada banyak sekali hal. Saya salah satu penyeleksi beasiswa Fulbright untuk S2 sama S3. Jadi saya penyeleksi, kemudian saya tim reviewer, segala macam. Jadi sama LPDP kurang lebih serupa, tinggal bagaimana caranya kita mempersiapkan diri untuk bisa lanjut sekolah. Jika rezeki, maka adik-adik sekalian kalau sempat ke Amerika atau ke negara-negara lain, itu akan melihat dunia yang berbeda. Dan mindset bisa jadi akan bergeser gitu, cara pandang kita terhadap hidup akan berubah dikit atau banyak gitu. Nah, singkat cerita, di Amerika itu peran kita itu beda banget. Di sini saya tulisnya, selain peran utama yang sama dengan kita, apoteker di Amerika itu bisa menghandle vaksinasi, dan di beberapa state farmasis itu bisa meresepkan. Dan ini bukan isapan jempol, silahkan dikonfirmasi sendiri, ke sana sendiri, atau lihat artikel yang akan saya paparkan. Ini ada di YouTube, ini sudah saya cantumkan linknya, bisa diklik sendiri. Jadi pada waktu COVID-19 sampai detik ini pun untuk vaksinasi banyak sekali, semua jenis vaksinasi itu bisa diinjeksikan oleh apoteker langsung. Begitu. Dan memang kita mengajarkan kepada pasien, kita mengajarkan kepada calon-calon apoteker, saya mengajar selama 5 tahun, dan kita mengajarkan kepada calon-calon apoteker untuk bisa melakukan itu dan tersertifikasi. Mereka dilindungi oleh hukum memang. Di sini perbedaannya. Di Indonesia harapannya sih bisa lebih baik lah ke depannya. Tujuannya kita bukan mau bersaing dengan teman-teman profesi lain, tapi untuk membantu, karena kebutuhan umat, kebutuhan masyarakat itu super besar. Dan kalau seandainya selalu harus ke dokter, ngantrinya lama, juga kadang dokter juga nggak punya banyak waktu, and so on and so on. Lalu selanjutnya, ini salah satunya juga ada pimpinan negara bagian yang untuk iklan dan promosi vaksinasi dilakukan oleh apoteker, begitu. Di sini pharmacist namanya Krista Capehart, dia salah satu pioneer untuk vaksinasi di West Virginia, begitu.
Kemudian berita lagi nih, ada yang pharmacist expanding role in immunization practices. Ini sudah farmasis itu sudah di well positioned to identify patients who would benefit from vaccinations. Jadi it's not only those who are in need of vaccinations, but also to those who would benefit. Jadi yang kayak sebenarnya belum disarankan, tapi kalau kita lihat bisa, itu bisa sudah kita sarankan, kita rujuk, dan kita injeksi langsung. They can also provide education, screening, documentation, and they can be instrumental in allaying concerns by counseling patients gitu. Jadi intinya pasien-pasien bisa konsultasi langsung ke apoteker dan ilmunya memang mereka punya. Tapi ingat ya, sekali lagi sistem pembelajaran apoteker di Amerika dan di Indonesia berbeda. PharmD atau apoteker sana itu 4 tahun, kalau di Indonesia itu setahun. Jadi agak berbeda memang. Selanjutnya ini tadi yang saya sampaikan tentang iklan. Makanya saya sebenarnya agak-agak missing out nih. Saya datang di Lampung harapannya mau ketemu langsung sama adik-adik, tapi karena libur jadi kita ubah jadi online. Mudah-mudahan tetap sama yang bisa didapatkan. Jadi intinya sih kita harus buka mata, buka telinga gitu ya, bahwa we can do so much more than this, and we know that we are capable of doing it. Sekarang kita sudah tahu dengan dibekali dengan berbagai macam mata kuliah yang kalian begadang-begadang sana sini. I know because I did that before. Dan sekarang ini kan akhirnya ya kayak tadi ya, kita khawatirnya udah selesai tapi bingung nih kita mau ngapain. Bahkan sekalipun kita bahkan ada mindset barangkali nanti jadi PNS baru dihitung bekerja, itu kan keliru banget tuh. Kita bisa melakukan jauh lebih dari itu, tidak hanya mengejar misalnya kejar jadi PNS, tapi pada saat yang sama juga kayak tadi ya, kita bisa buka apotek tapi kita kalau bisa menyediakan layanan yang terbaik dengan hal yang berbeda. Ketika orang datang ke apotek kita bisa memberikan sesuatu yang bernilai, maka value yang kita tawarkan itulah yang nanti akan dicari oleh pasien. Nah, di Amerika sendiri iklan seperti di depan ini sangat familiar kita dapatkan. Talk to your doctor or pharmacist. Ini produk kesehatan. Kalau ini modelnya vaksin untuk rekombinan human papillomavirus. Nah, selanjutnya ada lagi yang lebih heboh nih. Jadi ada namanya advanced practice pharmacist. Nah, advanced practice pharmacist itu diatur di Senat. Ya, ada yang di kayak DPR MPR-nya mereka, dan itu dilindungi begitu. Ini dibuat di Senate Bill, aturan Senat, bahwa pharmacist yang memenuhi kriteria untuk APH, Advanced Practice Pharmacist ini, akan memiliki unique authorities. Di antaranya, pertama, melakukan pemeriksaan fisik langsung ke pasien. Nah, ini nih ilmu di Indonesia yang harusnya entah kita bagaimana, kita mau ke sana atau tidak nih. Apakah kita mau di laboratorium saja? Bagaimana nih, saya tanya dulu, kira-kira bagaimana? Adik-adik mau di laboratorium saja kah atau memang benar-benar mau kepake tuh ke pasien? Mungkin bisa di thumbs up atau di chat, silakan di iya atau gimana gitu, nanti kita coba bacakan sambil jalan ya. Nah, ini bisa tuh kita memesan sama interpret, menerjemahkan hasil lab test gitu, kemudian bisa merujuk pasien ke penyedia kesehatan yang lain, kemudian participate in the evaluation and management of diseases and health conditions dengan kolaborasi dengan profesi kesehatan lain gitu. Jadi semua ini bisa dan diatur oleh perundang-undangan, dan di Indonesia ini harusnya yang kita harapkan gitu. Ya, jadi memang perjuangan masih panjang dan harapan kita itu sangat besar kepada adik-adik semua gitu yang hadir pada forum kali ini. Bagaimana kita bermanfaat dan memberikan dampak yang lebih besar kepada umat, kepada masyarakat. Nah, ada ini artikel juga yang menyatakan sudah valid dan terpublikasi bahwa di Washington State, di Seattle, ada kayak, bedakan Washington State sama ada Washington DC. Washington State itu dia negara bagian sendiri, letaknya di atas California sedikit gitu, dekat Oregon. Intinya di sini artikelnya membahas tentang studi mengenai peresepan oleh apoteker. Dan ini bukan isapan jempol, bukan kayak bahasa-bahasa nggak jelas, karena ini semua bisa dilihat di jurnal. Selanjutnya ada lagi yang ini, apoteker dikenali sebagai penyedia kesehatan yang esensial gitu.
Jadi semua itu memang perlu sekali kita publikasikan agar orang tahu sehingga kita bisa lebih dikenali. Nah, dari artikel yang tadi, di yang pertama, intinya sebenarnya ada banyak hal yang bisa dilakukan ini. Ada konteks dari pasien-pasien yang di studi itu kebanyakan dirujuk ke apoteker untuk dia didiagnosa. Kemudian nanti clinical care plan-nya itu kalau sudah dimulai, sini ya. Jadi setelah didiagnosa oleh dokter, jadi teman-teman dokter melakukan diagnosa, kemudian nanti dirujuk ke farmasis untuk penentuan obatnya. Kemudian juga clinical care sudah dimulai sama tim, sama teman-teman dokter, kemudian nanti di handle khususnya untuk penggunaan obatnya oleh apoteker. Kemudian ada lagi penjelasan tambahannya, tapi saya kotak hijaukan tentang medication prescribing and laboratory test, ordering. Jadi mulai dari yang pertama medication prescribing and laboratory test ordering, pemesanan tes labnya itu dilakukan oleh apoteker. Dan ini bukan saya yang bicara, makanya saya dengan lantang saja loh. Itu kan sudah diketahui banyak orang begitu. And for some chronic diseases, pharmacists may continue to see the patient indefinitely replacing physician visits. Jadi bahkan apoteker tuh bisa terus-terus melanjutkan untuk penyakit kronik, misalnya hipertensi, diabetes, dia aja yang handle. Kalau ada yang perlu dirujuk baru ke teman-teman dokter, spesialis jantung, pembuluh darah gitu. Nah, messages for us untuk bagaimana kita bisa jadi lebih baik. Di antaranya pertama harapannya tentu jadi lebih baik ya. Kita haruskan bagaimana apoteker bisa memberikan layanan yang terbaik oleh farmasis, kemudian agar bisa memberi dampak yang lebih jelas ke sistem pelayanan kesehatan agar atau dengan meningkatkan outcome pasien, mempromosikan atau meningkatkan juga artinya keterlibatan dari pasien, kemudian juga menghemat biaya, yang terakhir menurunkan kebutuhan orang-orang atau masyarakat terhadap kesehatan. Intinya harus kita buat mereka lebih sehat sekali gitu lewat suplemen atau edukasi begitu. Nah, ini beberapa gambar bagi adik-adik sekalian untuk dilihat. Ini pada waktu saya di sana, itu sekitar 2021-2020 itu masih maskeran orang. Jadi ini kita mengajarnya memang pelayanan, jadi bagaimana tensi pasien, periksa kesehatan fisik, gitu-gitu. Kemudian sebelum ada ujian OSCE sejenisnya, kita melatih calon apoteker untuk bisa memberikan counseling begitu. Ada obat-obat di depannya, kemudian kita kayak praktekkan. Ini ada videonya semua, silahkan kalau tertarik tolong dihubungi teman dosen di ITERA, nanti saya kirimkan. Nah, selanjutnya itu juga saya sangat aktif di sosial, jadi sama teman-teman dokter yang di belakang saya, ini kalau ada lihat yang di leher saya itu stetoskop. Kalau di Indonesia mungkin rusuh lagi kita nih, tapi kalau kita di sana itu sudah santai banget, sudah tidak ada masalah dengan itu, karena kita dilindungi oleh undang-undang. Selanjutnya, untuk belajar pun juga begitu, kita pakainya manekin, kita pakainya memang lebih ke pelayanan sih, begitu. Ini salah satunya juga sama Adam, ada beberapa teman di sana, Jack, teman-teman sudah dulu. Ini sekarang juga yang apoteker yang pada waktu sama-sama saya sepantaran di sana di angkatan. Tapi saya yang menjadi fasilitator, instruktur di praktikumnya, dan yang ini yang kita lakukan. Sekarang udah pada spesialis sih mereka, karena udah 3 tahun, 4 tahun yang lalu. Begitu. Nah, speaking of specialist, untuk pharmacist, kita bisa mengambil beberapa jenis spesialisasi. Seperti dokter, kalau di Indonesia ini kita baru punya satu, yaitu radiofarmasi di Pajajaran. Nah, kalau di Amerika itu sudah jauh lebih banyak lagi, di antaranya ambulatory care, ini lebih fokus pada penyakit-penyakit tertentu yang tergolong di rawat jalan. Ada penyakit tertentu yang dia spesifiknya ke sini. Kemudian spesialis jantung pembuluh darah, jadi untuk cardiology. Ada apoteker spesialisnya, tuh lihat di sini. Ini adalah website yang saya snap, resources for pharmacists pursuing BCCP status. BCCP status itu kepanjangan dari Board Certified Cardiology Pharmacist. Kemudian ada critical care, apoteker spesialis ICU, dia
gelarnya atau singkatannya BCCCP. Geriatrics ada juga, kemudian infectious diseases ada juga, oncology ada juga, pediatric ada juga, spesialis anak. Jadi memang sudah sangat advance. 1 menit saya akan habiskan untuk membahas Inggris, hanya 1 menit. Nah, di UK begitu juga. Ini postingan yang dari Antibiotic Research UK di LinkedIn, waktu itu saya snap. Intinya Prime Minister saat itu sudah di sini menunjukkan bahwa ini welcomes ya dari si PM-nya, Prime Minister, welcomes the news that pharmacists will be able to offer prescriptions for some conditions. Jadi ada beberapa kondisi yang disilahkan kepada teman-teman apoteker. Mungkin ada yang bertanya, itu bedanya kita sama dokter apa? Jelas berbeda. Nanti saya sampaikan di sesi tanya jawab ya, agar tidak panjang lebar lagi. Jadi intinya beda, dari awal memang ada penyakit-penyakit yang dianggap apoteker pantas dan layak bisa menghandle itu. Tapi ada area memang sama teman-teman dokter yang harusnya menghandle itu gitu. Jadi itu berbeda approval karena beda negara. Selanjutnya ini dari United Kingdom, ini ada Think Pharmacy First. Jadi selalu itu bahasanya itu sudah yang mengedepankan peran kita. Treat yourself better with pharmacist advice. Think smart and ask your pharmacist. Jadi slogan-slogan ini sangat banyak ditemukan di mana-mana. Jadi kepercayaan orang harus kan kampanye ya, harus iklan. Kadang-kala untuk orang ketahui kita harus iklankan tuh. Apoteker pun perannya di sana juga harus dikasih begitu. Jadi keep calm and ask a pharmacist, blah 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 and so on. Again, think pharmacy first. Ada lagi illnesses yang bisa dihandle oleh apoteker. Kemudian sudah ada website designated yang diperuntukkan memang untuk apoteker. Begitu. Ini yang harap mimpi kita ya bersama dan adik-adik yang farmasi ITERA nih khususnya. Ayo dong, semangat dong. Kalau ngejar nilai sih, I don't blame you. It's not wrong at all. Though harusnya mungkin kita lebih bagaimana mempersiapkan diri. Hubungannya dengan AI, dengan kemudahan-kemudahan tadi yang kita sudah paparkan di sebelumnya. Jadi kita bikin melek dong yang kalimat beberapa yang saya sampaikan di awal. Jangan sampai, maaf ya dengan kata-kata saya, jangan sampai AI itu malah membuat kita makin bodoh. Karena keasikan tanya AI, bikin apa-apa AI. Jadi kita nggak mikir gitu loh. Sementara kan pada waktu kita handle pasien kan nggak sesederhana itu juga, dan AI juga bisa melakukan kesalahan. Maksudnya kemampuan berpikir itu harus diasah kayak pisau. Kalau kita terlalu bergantung dan selalu pakai AI, akhirnya kita takutnya dipertanyakan kemampuan kita gitu. Ini sama aja sih tentang di British Columbia, state di mana apoteker bisa menghandle ini. Terakhir, ini tentang pharmacist walk-in clinic. Di Inggris itu sudah ada klinik yang dilayani oleh apoteker langsung. Jadi ini bisa apotekernya bisa langsung tersedia di sini. Kemudian pasiennya datang, excuse me, saya mau konsul nih, ini kondisi saya begini, obat-obat yang saya terima begini, bagaimana ya? Gitu. Itu bahkan dibukakan layanan yang seperti itu. Aduh, ini sih ya. Saya kadang bicara gini jadi tiba-tiba refleksi lagi, jadi ini lagi kan harus lebih berusaha lagi gitu. Ini beberapa slide terakhir, mungkin agak-agak padat tapi saya coba singkatkan. Singkatnya, tadi kan sudah nih bagian pelayanan. Nah di bagian penelitian ini sebenarnya sudah banyak juga. Teman-teman yang non farmasi pun juga begitu. Teman-teman non farmasi bisa menggunakan AI. Tadi yang saya bilang di bagian kimia ataupun yang sosiologi itu banyak databases yang kita bisa gunakan di luar sana. Nah khusus untuk farmasi kita bisa let's say buat penelitian kayak misalnya opioid jangka panjang pengaruhnya terhadap kanker. Begitu. Ini studi yang saya lakukan pakai machine learning, kita coding sih lebih banyak kayak komputer-komputer gitu. Jadi jangan bayangkan AI itu robot. Tidak selalu robot itu sebagai perwujudan. Tapi yang saya maksud tadi adalah bagaimana sebenarnya ketika ada pengerjaan studi penelitian sangat
kita bisa manfaatkan AI begitu. Banyak fitur-fitur yang sangat bisa membantu. Kemudian pengembangan kimia struktur obat itu bisa dengan teknologi AI di bagian komputasi kimia. Databasesnya ini yang bisa kita elaborasi karena kan AI itu it's all about data. Sehingga ketika datanya tersedia banyak, maka kayak kita punya di Indonesia ini ada di BPJS, kemudian bisa ada data rekam medik, itu yang bisa kita gunakan sebenarnya. Kalau untuk di kimia ada di kayak data bank yang berkaitan dengan struktur kimia segala macam, ada juga ilmunya, tapi bukan ilmu saya sih, saya enggak ke kimia. Nah, analisis statistik juga, ini kita sudah bisa gunakan AI. Kemudian untuk publikasi bisa sangat terbantu dengan adanya AI, pencarian referensi segala macam. Tapi ingat, jangan terlalu berharap dan mengandalkan AI. Jadi kita kayak sudah tidak ada mikirnya gitu, padahal kan salah. Databases yang bisa digunakan itu ada seperti yang di depan kita ini tadi. Nah, riset-riset farmasi itu bisa macam-macam. Tadi ya kita memprediksi outcome cancer. Seperti yang kita tahu ya, mungkin cancer itu penyakit yang sangat mematikan. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Beberapa waktu lalu ya, hitungan minggu deh, semingguan ini artis, selebriti, Vidi Aldiano, beliau meninggal di usia sangat muda, 35-an, dan yaitu tadi, maksudnya karena cancer ya, yang memang agak sulit ditangani. Mumpung kita bahas masalah itu, saya kembali lagi ke pesan yang awal gitu. Seandainya, if you are to take any messages from my lecture today, setidaknya dari semua pesan-pesan yang disampaikan tadi dengan kerumitan pelayanan pasien segala macam, setidaknya itu kita bersyukur gitu. Alhamdulillah, Allah masih kasih rezeki umur kepada kita agar jangan banyak stres. Urusan usaha untuk jadi lebih baik itu harus, tapi pada saat yang sama itu kita bisa kayak lebih melihat apa yang kita miliki dan bersyukur dan memanfaatkan itu. Nah, ini beberapa studi, misalnya ada penggunaan obat-obat tertentu yang sebelumnya tidak diketahui efeknya, tapi kita mau pastikan apakah ada efek itu. Kan memang kalau uji klinik tidak selalu tuntas membahas efek-efek yang terjadi. Bisa jadi dulu efek itu tidak diketahui oleh obat X, tapi setelah kita telusuri ternyata sekarang baru muncul. Nanti di penggunaan di masyarakat baru muncul, dan itu banyak sekali. Itu bahasan farmakoepidemiologi. Contohnya misalnya ada rofecoxib yang dulu digunakan anti nyeri, selektif COX-2, siklooksinase, tapi ternyata malah karena efek sampingnya besar terhadap kardiovaskularnya ditarik. Jadi ada banyak sekali peluang bagi adik-adik sekalian yang mau mengembangkan diri, mau lanjut sekolah, ataupun di apoteker saja tapi mau lakukan studi di bagian penelitian farmasi, itu banyak sekali hal-hal yang bisa dieksplor, begitu, baik itu di klinis atau non-klinis. Nah, selanjutnya, terakhir barangkali ini, tantangan dan peluang bagi farmasis Indo. Yang pertama, karena ada otomasi dispensing obat nih. Akhirnya kan apoteker, yaitu tadi ya, kalau yang cuma ngambilin obat dari rak, aduh, kayaknya kucing juga bisa kali ya. Excuse my language again, I'm just kidding. Okay, but the point that I'm trying to make is, kalau peran kita mudah tergantikan, maka kita berarti belum penting. Sorry to say, tapi itu kenyataan yang ada. Ya enggak sih, kita udah begadang, aduh, gimana, ada kadang tuh dibilang tipes itu bukan penyakit bagi anak farmasi, itu kebiasaan buruk, saking seringnya terjadi, karena kelelahan, nulis laporan lah, apalah, dan can you imagine, udah pontang-panting seperti itu, tapi keluar-keluar cuma dibilang tukang obat. Udah pontang-panting kayak begitu, cuma dibilang, dan ini terjadi sama saya, ada teman di Makassar, dia bilang kayak gini, Rudy udah mau apoteker ya, selamat ya, udah mau jadi penjaga toko obat. What? Are you kidding me? Udah kita begadang guys, kita itu, yang pada waktu itu penelitianku fitokimia, jadi pakai kolom, itu kan kita gimana ya, pada waktu nungguin partisi, ya kita memvaksinasi itu kan ribetnya minta ampun, lamanya minta ampun, nunggu netes karena konvensional. Ujung-ujungnya dibilangkan cuman begitu. Nah, awalnya bagi adik-adik sekalian, ini pesan selanjutnya lagi nih, kalau bisa ada yang catat nih. Saya bilang tadi sama dosen-dosen farmasi ITERA bahwa setidaknya itu ya, bagaimana yang adik-adik ini bisa lebih
siap gitu. Dan satu kata kunci dari saya adalah accepting. Catat baik-baik. Dan ini pesannya tidak hanya untuk di farmasi, semuanya juga bisa aplikasikan. Kalau kita, saya stop sharing screen deh supaya lebih dapat. Kalau kita bisa mungkin saya di pinpoint, so everyone can see me, spotlight for everyone. Nah, I just did that. Jadi poin yang saya mau bilang adalah satu kata itu accepting, oke? Kalau kita sudah bisa menerima dengan apa yang Tuhan, apa yang Allah sudah kasih kepada kita, maka mau apapun orang lain katakan di luar sana, it won't affect us at all. Tidak akan kita terpengaruhi sama sekali, tidak akan gampang goyang. Beberapa waktu lalu pada waktu saya praktek di rumah sakit farmasi, di rumah sakit Darmais ya, itu ada teman profesi kesehatan lain bilangnya, ini profesi apa ya? Ngapain di sini? Sok-sok mau jadi dokter ya? Gimana sih? Waduh, padahal tujuan kita mau membantu pelayanan kesehatan, tapi kadang ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Dan itu bisa merusak hari kita, bahkan minggu kita, tahun kita gitu. Nah, hari ini yang pesan besarnya adalah terima dengan apa yang telah ada pada kita gitu, telah dikaruniakan oleh Tuhan. Kalau bahasa Inggris dulu nih, if you are comfortable with your own skin, then nobody's gonna hurt you. Kalau kita sudah nyaman, oh ya, aku memang farmasis, so what? Emang kerjaanku sebagai apoteker di apotik, ngambilin obat, kasih informasi, ya memang itulah tugas saya. Jadi kalau kita sudah bisa menerima dengan kayak jati diri kita sudah nyaman. Dulu tuh saya, maaf ya ini mungkin nggak penting, tapi dulu tuh saya merasa, aduh kenapa kulitku coklat sekali, aduh gelap banget nih, mungkin kayaknya kurang cerah nih, harusnya minum Pond's kayaknya deh, atau there's a lot of things that probably I would hope it could have been better, it could have been itu bisa menjadi sesuatu yang lain begitu. Misalnya dulu juga kan bapak saya which I'm not ini ya, saya tidak keberatan dengan men-share ini. Bapak saya itu tidak tamat SD, mama saya tukang jahit, juga sekolah jahit dulu. Jadi mama saya tidak mampu beliau, sehingga kadang ya ampun teman-temanku yang lain udah pada kemana-mana, rencana kuliahnya juga gimana-gimana, ya apalah saya gitu. Jadi kadang ada berandai-andai seperti itu karena saya tidak nyaman sama diri saya waktu itu. Dan rezeki dari Allah, tiba-tiba saja jalan itu terbuka untuk bisa masuk di kuliah. Begitu ya, jadi poinnya tolong didengarkan baik-baik. Mau itu kita jurusan farmasi, prodi farmasi, mau apoteker, mau dokter, mau apa saja, bersyukur, terima. Dengan begitu mau kayak ada tadi teman profesi kesehatan lain yang bicara kayak sakitnya itu udah sakit banget, dia pokoknya kayak nyakitin banget, itu tidak akan merusak hari kita. Karena ya memang saya apoteker, so what? Dan sayangnya waktu itu I did not have the role model that I needed. Waktu itu saya tidak punya role modelnya, akhirnya telan sendiri, pikir sendiri, iya yang nggak ada gunanya, ya ampun ngapain saya ini. Dan itu sayangnya saya tidak miliki. Akhirnya, makanya melalui sesi ini saya berharap bisa memberikan secercah pesan barangkali ya, harapan bagi adik-adik sekalian, yang harapan kami semua yang ada di ITERA ini, untuk bisa jadi lebih baik dari kami-kami. Begitu. Secara mental lah minimal gitu. Harus bisa nyaman dengan diri sendiri. Kalau enggak, dengan teman-teman lihat di sosial media, itu kan di sosial media, kalau enggak orang marah-marah, maki-maki, atau yang viral-viral yang ala-ala negatif itu, kalau enggak yang kayak gitu, mesti kebahagiaan orang. Dia lagi liburan ke Perancis, dia sudah masuk di kuliah di Jawa, dia lagi, and so on, it won't ever stop. Selalu kayak nggak cukup gitu. Jangan. Jadi accepting dulu, terima bahwa oke, sekarang saya masuk farmasi, tugas saya adalah menyelesaikan apa yang telah saya mulai. Saya udah beberapa kali sih mau berhenti dari S1 mau berhenti karena nggak sanggup dengan pengkaderannya. Aduh, stres. Jangan deh buka luka lama. Anyway,
S2 juga begitu, stresnya minta ampun. Saya ngambil S2 itu hemat umur sebenarnya. Saya ngambil S2-nya barengan tapi independen. Jadi harusnya diambil 4 tahunan, saya ambil cuma 2 tahun. Karena iseng-iseng berhadiah, nekat, satunya beasiswa, satu bayar sendiri. Tapi jalannya barengan, stresnya minta ampun tuh. Mau berhenti juga tuh, tapi ya udahlah, bismillah deh gitu. Cari pertolongan ya, maksudnya ask for help anywhere, ya, baik itu teman terdekat kita, orang tua, atau mungkin ke psikolog jika memang ada mengalami hal-hal yang membutuhkan. Anyway, saya coba akhiri dengan menyelesaikan tadi ya, ini tantangan nyatanya. Kurikulum farmasi Indo masih belum kuat di data science sama statistik juga. Di klinisnya pun menurutku juga masih kurang. Kalau kita di Tadulako tuh praktikum farmakoterapinya banyak banget karena kita memaks. Kalau saya waktu itu masuk di lokakarya kurikulum harus pokoknya praktikum farmakoterapi itu. Kadang kan dibilang apaan sih? Apa alat-alat apa coba? Ada regen apa? Pakai tetes-tetes apa? You have no idea. Kan tujuannya katakan mau tajam di pelayanan, ya harusnya latihan dong. Kayak gitu. Jadi kalau ada praktikum nanti betul-betul teman-teman harus manfaatkan baik-baik. Karena kalau kita salah dalam merekomendasikan terapi, keribetannya penanganan pasien itu di praktikum, itu nggak ada masalah. Karena kalau salah nggak ada yang mati. Tapi kalau kita sudah di luar, malunya minta ampun, kemudian dosanya jangan sampai kita asal-asal gitu. Cap cip cup, kita bahkan tidak tahu ketika ada pasien gagal ginjal, kemudian diabetes, kemudian hipertensi, bagaimana penyesuaian dosisnya, bagaimana obat yang terbaik untuk itu. Apalagi di farmakoterapi jawaban benar lebih dari satu, bisa. Tapi bisa ada hal-hal tertentu yang membuat jawaban-jawaban tertentu menjadi salah. Kalau ada kontraindikasi atau salah pasiennya apa gitu. Anyway, akses terbatas ke data set yang besar juga terbatas, persepsi farmasis masih menjadi penjual obat. Mudah-mudahan mudah-mudahan jadi lebih baik ke depannya. Kemudian kompetisi lintas profesi di ranah health informatics juga. Ini hubungan sama AI sebenarnya ya. Jadi peluangnya itu untuk ada bidang saya tekuni, pharmacoepidemiologist, saat ini saya hari ini. Ahlinya sebenarnya di Indonesia masih sangat minim, makanya kita memang masih sangat dibutuhkan di salah satunya. Ada bidang di mana kita fokus pada new drug discovery, menemukan obat, tapi ada bagian di mana kita mengoptimasi obat-obat yang telah ada, dan itu adalah yang kita kerjakan, saya kerjakan. Kemudian ada health data analyst, di industri farmasi juga, di Indonesia ini bisa kita lebih galakkan. Kemudian ada penelitian tentang RWE, Real World Evidence, ini pakai data-data dari Badan POM sama Kemenkes. Beberapa, sampai hari ini saya masih aktif di Kemenkes, beberapa proyek saya handle, bantu untuk nasional Indonesia. Health tech startup ini juga bisa, kalau ada yang banyak duitnya, itu bisa dibikin-bikin. Kemudian akademisi dosen juga ini jadi peluang kalau bagi yang tertarik. That is all from me, I think. Ini udah tinggal dibaca sendiri aja hal-hal apa yang perlu disiapin. Dari fondasi klinis, biomedik, saintek, farmasi, bahan alam, tekno. Ini terakhir, AI itu tidak akan menggantikan farmasis. Kalau untuk farmasis, kalau untuk yang teman-teman prodi lain juga tidak akan menggantikan manusia gitu. Karena human touch is always gonna be needed, always, forever and never. Bercanda. That is all from me. Thank you so much. I really appreciate the attention. I'm so looking forward to seeing you all whenever we can. That is all. I'm waiting for questions. Appreciate it. Silahkan, Ibu Sada. Terima kasih banyak, Bapak Apoteker Rudi. Mungkin kita akan lanjutkan sesinya untuk sesi diskusi bagi teman-teman yang akan ingin bertanya langsung kepada Bapak Apoteker Rudi. Boleh raise hand. Dan kita akan mendengarkan pertanyaannya. Oke, baik. Ya, baik. Ini lagi pada libur banget, berarti sudah pada di kampung semua? Iya. Oh. Makasih ya udah pada datang. Ya. Baik. Oke, mungkin di sini ada yang angkat tangan. Teman-teman ada lagi, atau jika ingin bertanya lewat kolom chat juga dipersilahkan.
Baik, kepada Apoteker Muhammad Agus, mungkin silakan menyampaikan pertanyaannya langsung kepada Bapak Apoteker Rudi. Persilakan. Ya, oke. Terima kasih Ibu Moderator atas waktunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal Pak Rudi. Kebetulan saya juga bidang di farmasi klinis, Pak Rudi. Kebetulan kita sama untuk dosen di farmasi klinis ya. Nah, materinya sangat bagus sekali ya, terutama tantangan kita ya terkait farmasi klinis di Indonesia yang memang masih sangat belum terlihat ya potensi kita oleh khususnya pemerintah, kemudian dalam hal ini undang-undang ya yang memang menaungi khusus praktek kita di Indonesia. Nah, pertanyaan saya ini kira-kira apakah akan kemungkinan bisa hal yang terjadi seperti di luar sana, seperti di Amerika, di UK, kemudian di Asia salah satunya adalah Singapura yang memang penerapan terkait farmasi klinisnya sampai ke dalam apoteker spesialisnya itu akankah bisa diterapkan secara nyata di Indonesia dan mungkin secara landasan hukumnya mungkin kira-kira bisa nggak untuk ke depan kita bisa ada jaminan kuat dalam hal landasan hukum gitu kira-kira Pak Rudi. Mungkin itu saja dulu Pak. Baik. Ya, saya komunikasi sama Pak Sadar. Di ruangan ini ada beberapa orang soalnya. I just want to clarify that. Ya, pertanyaannya apakah mungkin terjadi di Indo? Pastilah. Jadi ini, maaf ya bentar. Nah, where was I? Oh iya, tentang bisa tidaknya di Indo, pasti bisa. Jadi kita kan harapannya, pertama harus optimis dulu, insya Allah bisa, karena di negara lain sudah banyak tuh, sudah bisa. Nah di Indo bagaimana kita bisa membenahi itu? Memang perbaikannya itu pembenahannya harus masif dari institusi pendidikan, kurikulumnya, persiapan segala macamnya, kemudian organisasi profesi juga harus itu, dan bagi adik-adik mahasiswa, siapa tahu kan beda-beda passion orang ya. I have my own passion, you do have your own passion. Saya memang kebetulan terjebak di bidang klinis dan ya udah deh senang belajarnya masalah-masalah ini. Tapi ada teman-teman mungkin adik-adik yang mau jadi politisi, kita sangat butuh politisi-politisi yang bisa meng-improve aturan-aturan kita di DPR sana. I don't want to get too political here, and I know this is recorded. I'm joking. Ini terekam ya. Jadi intinya sebenarnya di Indonesia ini kita ada negara demokrasi dan diatur oleh sistem. Dan bagaimana caranya kita bisa mengidentifikasi hal yang harus kita benahi tadi, masalah institusi pendidikan, kemudian DPR MPR, untuk approval perundang-undangannya, segala macamnya. Kalau ada yang tertarik mau ke sana juga silahkan untuk bantu profesi gitu ya. Tidak semuanya harus orang jadi dosen, karena dosen nggak bisa tidak harus semua jadi dosen, karena kalau yang semua jadi dosen yang jadi apoteker di pelayanan, apoteker di legislatif siapa begitu kan ya. Gitu. Jadi jawaban saya Pak Agus Salim, saya sih optimis saja karena contohnya juga sudah ada, mungkin lebih mudah. Nah, untuk langkah ke sananya memang harus kita bersama-sama, karena kalau kayak sapu lidi kita cuma satu orang, ada kalanya juga saya merasa aduh kayaknya saya aneh sendiri deh, kayaknya itu tujuannya kita punya event-event seperti ini agar bisa menularkan kebaikan dan menyemangati bagi adik-adik khususnya yang jadi harapan masa depan. Begitu. Jadi bisa kok, insya Allah. I was gonna say something else. Mudah-mudahan menjawab ya. Jadi bisa. Contohnya ada di Singapura kemarin ada saya review satu paper juga, dia melakukan intervensi dengan peningkatan peran Farklin, dan itu mencoba
begini Pak Agus Halim ya, untuk teman-teman juga yang mungkin dosen yang sempat hadir di ruang Zoom ini, everything has to be based off of evidence. Semua harus berbasis fakta. Fakta dalam hal ini harus dibasiskan dengan data, publikasi. Jadi kalau kita inginkan peran kita jauh lebih baik ke depannya, maka harus kita sediakan data bahwa memang apoteker itu fungsinya seperti ini. Kita lakukan misalnya di rumah sakit, kita mulai dari diri sendiri, lakukan yang terbaik, sampai mungkin bisa didokumentasikan, kemudian dipublikasikan, agar bisa mulai terbuka mata nasional gitu untuk bisa mengembrace fakta tadi. Begitu. Jadi yang adik-adik semua ini semangat ya, mudah-mudahan bisa temukan perannya masing-masing. Sekalipun kita kayak tadi saya bilang hanya tanda kutip hanya menjadi penjaga toko obat. Jadi misalnya kita punya apotik, ya sudah di apotik itu kita berikan pelayanan terbaik kita, gitu. Jadi jangan sampai malah tidak kayak kita setengah-setengah di mana-mana akhirnya tidak bisa menghasilkan optimal. Satu saya tambahkan, kalaupun misalnya kata kasarnya ini kita hanya kan tidak semuanya akan menjadi peneliti, ada mungkin yang jadi ibu rumah tangga dengan apoteker, so what? Saya titip pasang di sini pesan yang ini. Kembali lagi ke accepting tadi. Kalau misalnya untuk yang terbaik, untuk keluarga kita, orang tua kita, pasangan kita memilih untuk tidak kemana-mana, kita memilih untuk, let's say, kita jadi apoteker penanggung jawab apotik di Kimia Farma atau apapun itu, lakukan yang terbaik, apa yang kita bisa lakukan di situ. Jadi selalu kayak kita pegang dada kita, alhamdulillah masih hidup, bagaimana kita membuat hidup kita ini maksimal gitu, make the most of it. Silakan Bu Sada. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban yang sangat luar biasa. Oke, baik, mungkin ada yang ingin langsung bertanya kembali kepada Pak Rudi. Ya, kalau begitu saya bacakan di chat. Sebenarnya Bapak sangat banyak sekali pertanyaan di chat. Ini menandakan bahwa mahasiswa-mahasiswa sangat-sangat interest terkait dengan materi ini. Mungkin saya bantu untuk pilih beberapa yang kita bahas ya, Mbak. Yang kita tanyakan. Mungkin ini yang pertama, pertanyaan pertama. Perkenalkan saya Hasan Nur Ramadan dari Prodi Sains Data, karena di sini kita tidak hanya farmasi, Pak. Jadi ada sains data. Kita mengetahui bahwa AI itu dilatih dengan data. Salah satu sumber data adalah BPJS Kesehatan. Namun akses ke data BPJS tersebut sangat terbatas. Sebagai mahasiswa, bagaimana strategi yang bisa kita lakukan agar dapat menembus batasan akses data tersebut secara legal, agar dapat melakukan riset yang berkaitan dengan kesehatan. Baik, kedepannya saya akan cepat menjawab ya. Saya akan cepat menjawab. Jadi tentang ini, betul BPJS Kesehatan itu ada data setnya yang bisa kita gunakan begitu. Beberapa 2 atau 3 bulan lalu BPJS barusan saja melaunch data yang terbuka untuk penelitian. Aksesnya sudah disediakan. Jujur saya pribadi baru mau mengakses data itu, kemudian melakukan studi. Tapi peluangnya itu sangat besar. Jadi tinggal Google dan semua informasinya ada dalam YouTube. Saya punya linknya tapi di WhatsApp saya. Itu ada di Google, barangkali bisa di YouTube itu barusan di launch. Ada item-itemnya, kemudian caranya juga untuk bagaimana meng-apply. Kita masukkan proposal apa yang mau diteliti di situ. Tapi harus ada dosen pembimbingnya. Itu bisa kita optimasi. Tapi saya tidak yakin dengan data obat-obatnya selengkap apa, karena saya pun belum mengeksplorasi itu karena masih sibuk dengan hal lain. Tapi ini betul bisa sekali ada jalurnya, tinggal buat proposalnya, kemudian dengan pembimbingnya mengajukan, kemudian minta akses, akan diberikan begitu. Ada ketentuannya juga yang harus ditantangani, kita tidak akan menyalahgunakan segala macam. Ada, semuanya ada. Sekian. Ya, baik. Mungkin satu pertanyaan lagi ya Bapak. Ini terkait dengan AI juga. Ini sebenarnya di sini banyak
Pertanyaan dari sains data sepertinya mungkin karena berkaitan dengan AI dan big data yang mungkin mereka bahas lebih banyak. Di sini ada mungkin satu pertanyaan dari farmasi ya Bapak ya. Oke. Oke. Izin bertanya, saya Gelo Aulia Zari dari Farmasi Angkatan 2023. Bagaimana batasan-batasan bagi kami para mahasiswa terkait pengguna AI dalam melakukan kegiatan belajar, penelitian maupun akses informasi terkait ilmuwan farmasi yang tidak melanggar norma dan etika sebagai calon profesional, sehingga kita tidak mempengaruhi moralitas kita sebagai mahasiswa farmasi, mahasiswa dan farmasi di era AI saat ini. Mungkin itu mungkin itu pertanyaannya dan kurang lebih seperti itu Pak. Konteksnya di AI sebagai clinical decision support atau CDS. Lebih mengarah ke sana pertanyaannya. Baik. Ini penting banget nih untuk adik-adik farmasi. Untuk yang sains data, sebelum saya ke jawaban ini ya, jadi sains data memang betul di bidang PhD saya sebenarnya lebih ke analisa data, dan sebagiannya itu kita belajar machine learning, deep learning, kayak gitu. Makanya goyang juga nih otak yang kita dari handle pasien, obat, tiba-tiba mengerjakan data. Tapi itu udah lumayan sih. Itu salah satu pilihan bagi adik-adik yang mau lanjut sekolah, silahkan. Tapi memang bisa, dan barangkali bisa nanti panggil teman saya beberapa di Amerika, ada yang cyber security engineer, kemudian ada yang PhD-nya data science, dan saya dibantu memang waktu itu, dibantu belajar data science, karena sains data itu bagus, dia tools sayangnya. Jadi, excuse me, I'm sorry, sains data itu dia tools, kemudian dia membutuhkan konten, dia membutuhkan substansi untuk dikerja. Sains data itu lebih kepada bagaimana metode, kemudian analisanya, kemudian kita bermain dengan feature importance, dan so on. Dan kompleks lah intinya, pakai matriks-matriks segala macam, tapi dibutuhkan sesuatu untuk diolah. Dan disinilah peran aktif kalian untuk bagaimana mencari, kira-kira mau fokus di mana nih, kesehatan kah, di politik kah, di lingkungan, atau apa gitu. Itu pilihannya, untuk silahkan dieksplor. Kembali ke farmasi, untuk pertanyaan dari Galo Aulia, batasan-batasannya bagi kami para mahasiswa farmasi tentang penggunaan AI dalam melakukan kegiatan belajar. Sebaiknya sebenarnya, ini juga saya kasih masukan juga sih sama teman-teman di farmasi ITERA, khususnya untuk pelayanan nih, pertanyaannya kan tentang ini ya, penggunaan AI dalam melakukan kegiatan belajar dan arahnya ke khususnya untuk penggunaan obat pada pasien. Jadi pertama, fondasinya kita tuh harus kuat. Kalau apa-apa kita tinggal tanya, kalau kayak gini gimana nih? Akhirnya mindset kita tuh tidak tercetak untuk bisa berpikir kira-kira obat mana yang digunakan. Begitu. Saya ulang. Kalau seandainya kita selalu bergantung pada AI untuk pemilihan segala macam, kita tanya, tapi kalau pertanyaannya batasan-batasan itu, maka jawabannya adalah siapkan fondasinya dulu tuh. Kalau sudah ada fondasi dengan berbagai macam jawaban yang kadang-kala kan kita tanya AI segini aja, kita harapkan jawabannya segini, tapi dia paparkan berlebihan. Karena lautan informasi emang kan ya. Nah, oleh karena itu menciptakan fondasi itulah yang dibutuhkan latihan. Begitu. Sehingga ketika kita dapatkan jawaban, kita sudah tahu yang mana yang harus dipilih. Contoh, misalnya singkat cerita aja ya, jadi ada misalnya radang sendi, baik itu rheumatoid arthritis, osteoarthritis, atau pengapuran tulang, ataupun gouty arthritis, gout, asam urat penyakitnya. Nah, itu kalau misalnya nih kita gunakan NSAIDs, terus pasiennya itu dia punya gangguan lambung. Oh, kalau punya gangguan lambung ya sudah deh. Kalau begitu kita kasih NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs, yang tidak selektif. Dia hantam COX-1 juga lebih cenderung, kemudian ada juga sebagian COX-2. Kalau dia masalah lambung, maka ya sudah, kita hindarkan yang obat-obat ini seperti ibuprofen,
yang tidak selektif gitu ya, maksudnya dia kena COX-1 tambah sebagian COX-2. Kita karena dia gangguan lambung, kita ganti deh ke yang anti COX-2 seperti celecoxib atau mungkin yang cenderung ke COX-2 seperti meloxicam. Terus tiba-tiba pasiennya ternyata punya gangguan kardiovaskular juga nih. Lah, terus gimana? Kita pilih yang mana nih? Kalau seperti itu, maka balik lagi, kita hindarkan malah anti COX-2 atau cenderung COX-2. Karena COX-2 itu banyak ditemukan di jantung dan pembuluh darah, sehingga efek sampingnya terlalu besar pada jantung dan pembuluh darah. Contohnya rofecoxib bahkan di-ban, tidak boleh lagi diedarkan di tahun 2004. Itu yang kejadian, ada beberapa kematian gara-gara itu, dan akhirnya di-ban dia kan ya, ditarik malah. Seperti itu. Ketika kita tanya AI, jawabannya tuh, oh iya silahkan pilihkan anti COX-1, anti COX-2. Ya tidak sesederhana itu gitu. Berarti kalau misalnya dia punya gangguan jantung pembuluh darah, maka kita harus punya kebijakan atau kearifan lokal di diri kita, bahwa kita mampu memilah, oh kalau begitu kita hindarkan nih yang tadi obat yang katanya AI bisa semuanya NSAID gitu misalnya. Ya sudah kita pakainya tetap yang bisa ke non-selektif, yang ke COX-1, nanti kita tambahkan gastroprotektor seperti PPI atau misoprostol misalnya, kayak gitu. Singkat cerita, dibangun dulu fondasinya sehingga jawaban yang kita terima itu kita sudah bisa saring. Karena kita sudah tahu jawaban yang seperti apa yang harusnya benar, tapi dengan adanya AI pun kita bisa terbantu, karena kita juga tidak bisa menutup mata. Termasuk juga di sini pertanyaannya mengerjakan penelitian. Ini sekarang saya nggak tahu di sini boleh tidak ya untuk yang S1 itu bikin skripsi naratif review atau systematic review. Itu sudah gampang banget kita kerja. Publikasi sudah santai banget kita kan ya. Untuk sistem, bahkan citasinya jauh lebih tinggi. Untuk disitasi, diambil orang untuk dikutip gitu. Itu kan sudah ada banyak AI yang membantu, ada Ryan, ada macam-macam gitu kan ya. Jadi tetap kita harus keep up dengan teknologi, tetapi jangan lupa, jangan sampai excuse my language bisa membodohkan kita, karena kita saking skripsi pun kita tutup mata, apa aja deh, nanti pembimbing deh yang koreksi. Ya Allah, harus ada, kita sadar diri dulu dong dari dalam tuh, selain tadi fondasi pengetahuan, fondasi motivasi kita. Karena kalau saya ya bilangnya, kalau sudah masuk dalam sarjana harusnya lulus, itu pasti lulus, insya Allah dibantu untuk diluluskan di sarjana. Yang penting mau berusaha aja mahasiswanya. Ya nggak sih Bapak Ibu? Yang penting mau aja. Tinggal, tapi ada nggak sih, jangan sampai kita cuma sarjana farmasi, sarjana sains data, tapi otak kita ketika kita dikonsultasi, ya tanya AI. Pas lihat AI jawabannya banyak, kita nggak tahu nih mau gimana. Padahal ingat, khususnya untuk yang farmasi dan kedokteran, kita bicara tentang nyawa di sini. Kalau kita mau dihargai, buatlah diri kita pantas untuk dipandang, pantas untuk dihargai dulu. Kalau dari awal kita memang sampah, yang kalau kita memang tidak mau belajar, excuse my language again, because I've seen a lot, okay? Kalau misalnya kita juga malas belajar, ya gimana caranya gitu? Aduh maaf ya, karena saya berharap sekali, saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kalian tuh jauh lebih baik dari saya pribadi begitu. Karena kalau misalnya apa-apa bergantung sama AI, aduh, boleh kita gunakan teknologi, tapi harus bijak gitu. Semangat ya semuanya. Oke, baik Pak, terima kasih banyak advice. Dan mungkin ada satu pertanyaan yang menarik bagi silakan. Jadi di sini perkenalkan, nama saya Jeremia Halim dari Sains Data lagi. Sepertinya banyak sekali ya Sains Data. Iya. Izin bertanya, tadi Bapak menyebutkan bahwa bahasa pemrograman Python sifatnya opsional bagi farmasis. Jadi, kebetulan kami di Prodi Sains Data sudah terbiasa menggunakan Python, machine learning dan statistik komputasi. Menurut Bapak, apakah peluang kolaborasi antara mahasiswa Sains Data dengan farmasis misalnya dalam pengembangan sistem AI seperti clinical decision support seperti yang tadi telah Bapak sampaikan, dan farmakogenomik seperti yang tadi Bapak bahas, dan kalau memang ada, kira-kira seperti apa bentuk kolaborasi yang ideal
antara kedua keprofesian ini menurut Pak? Wow, ini pertanyaan Yes, sekarang kedengaran nggak ya suara saya? Oh, aku pakai HP soalnya. Nggak apa-apa deh, kan bentar aja kan ya. Ya. Maaf, adik-adik yang tidak di kampus ITERA, tidak di ruangan ini. Recording stopped. Masih nyambung nggak ya? Ada yang bisa nyahut nggak? Masih terhubung, Bapak. Masih terhubung, Oke. Pak. Baik, makasih banyak atas tanggapannya. Ya, ini pertanyaan penutup yang sangat cetar membahana ya. Ya, betul. Jadi, kolaborasi itu sangat memungkinkan. Karena saya sadari, makanya kemarin kan saya kolaborasi sama teman sains data dan juga dengan ada dokter penyakit dalam, teman-teman saya, sekitar saya. Nah, kolaborasi yang dimaksud ini, karena kan yang farmasi itu kan gimana ya, farmasi itu kan dia substansinya kuat juga tuh. Mana kita harus belajar penyakitnya, obatnya, sistem penghantarannya, segala macamnya, interaksinya, segala macam itu. Itu juga banyak yang harus dipelajarin. Tapi pada saat yang sama, kalau kita dituntut farmasinya dituntut untuk bisa satset dalam analisa data atau sains datanya, barangkali agak berat. Sehingga kolaborasi itu sangat memungkinkan. Itu benar banget. Pertanyaan berikutnya, yang ideal itu banyak hal yang bisa dilakukan, mulai dari yang tadi leveraging di ini BPJS ya, data BPJS itu bisa. Jadi ada bagian ininya bikin PKM, program kreativitas mahasiswa misalnya, atau mungkin tanpa ada proyek begitu kan rata-rata untuk yang kalau datanya openly available atau publicly available, adik-adik tidak perlu mengeluarkan uang, begitu tinggal cari akses bagaimana bisa dielaborasi. Jadi farmasinya mensupport dari hal substansi, obat apa yang mau diteliti, mau dibandingkan, hal-hal apa saja yang mau diamati, parameter klinisnya, non klinisnya, segala macam. Kemudian nanti teman-teman yang sains data yang menghandle bagian analisa data sambil bolak-balik tuh konsultasinya, begitu. Itu sangat sangat memungkinkan sekali tuh. Malah saya tadi baru mau ide begitu, tiba-tiba ada yang bertanya. Itu apa ya? Beberapa waktu lalu juga saya lakukan survei nasional kan ya. Saya survei nasional dampak dari kesehatan fisik dan kesehatan mental sarjana mahasiswa S1 farmasi se-Indonesia, dampaknya terhadap capaian akademik begitu. Jadi pertama pertanyaannya itu besar, ada beberapa mahasiswa yang mengerjakan. Jadi dampaknya faktor apa yang menentukan kesehatan fisik, faktor apa yang menentukan kesehatan mental, kemudian yang satunya itu pengaruh kesehatan fisik dan mental terhadap capaian akademik. Nah, datanya itu ada 1000-an dan datanya kaya. Pertama, bisa dipakai untuk skripsi anak farmasi, kemudian sains data itu bisa melakukan banyak hal juga dengan datanya. Misalnya, pengelolaan missing data. Kemudian yang kedua, untuk sains data yang kita belajar, karena saya 3 tahunan belajar sains data, tidak mudah banget itu, karena bukan bidang saya awalnya, tapi sekarang jadi saya geluti. Nah, di sains datanya misalnya kita melihat bagaimana kalau kita lakukan XGBoost, kemudian kita bandingkan dengan ada yang misalnya pendekatannya yang machine learning, yang satunya traditional statistics. Apakah dia akan mengeluarkan hasil yang berbeda? Lakukan pemodelan yang memungkinkan. Macam-macam, ada confusion matrix, jadi nanti kita coba lihat spesifisitas sama sensitivitas dari apa yang sedang kita prediksi. Kalau kita tadi contohnya penelitian saya, mungkin bisa diterapkan di penelitian lain, begitu. Agar satu batu bisa, bagaimana istilahnya itu, kalau ini two birds one stone, ya kill two birds with one stone, dengan satu ide penelitian, satu data set, tapi yang sarjana bisa 2, bisa 4 orang malah. Gitu. Tinggal cari aja sih dosen yang bisa satu panjang gelombang sama kalian, yang bisa membantu mengarahkan gitu. Sekian. Baik, terima kasih banyak Bapak
Sugi atas jawaban-jawaban yang sangat luar biasa dan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sangat luar biasa. Mohon maaf tadi ada sedikit kendala terkait pemadaman listrik. Oke, teman-teman di sini banyak sekali pertanyaan yang mohon maaf kami belum bisa untuk selesaikan semuanya, menjawab semua pertanyaan ini. Banyak sekali, jadi mungkin nanti di lain kesempatan atau pertanyaan ini bisa ditanyakan mungkin ketika itu bertemu langsung dengan beliau, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang khusus yang bisa didiskusikan dengan beliau, bisa melalui kontak beliau yang ada di PPT beliau ya sebelumnya. Terima kasih. Oke, baik. Dari diskusi kita sangat luar biasa tadi terkait AI dan Big Data. Jadi AI dan Big Data ini sangat membawa perubahan besar ya Bapak ya, terkait dengan pelayanan klinis dan penelitian di dunia, salah satunya adalah di farmasi. Yang saya bisa simpulkan dari diskusi kita ini adalah AI adalah tools atau alat yang kita bisa gunakan untuk mempermudah dalam kita bekerja di farmasi maupun di pekerjaan-pekerjaan lainnya yang dapat mempermudah kita untuk mendapatkan data ataupun sebagainya. Di sini juga sangat diperjelas tadi oleh beliau terkait kita juga mendengarkan pengalaman-pengalaman beliau selama melakukan pelayanan di USA. Kemudian kita juga melihat berbagai macam dan mendapatkan gambaran terkait dengan pelayanan di berbagai negara, di mana farmasi sudah sangat berkembang dan sangat memiliki perbedaan kewenangan ya di Indonesia maupun di negara-negara yang sudah tadi diberikan contohnya oleh beliau. Kemudian kita juga diperkenalkan nih terkait dengan spesifikasi atau spesialis di dunia farmasi ya Bapak. Ada beberapa yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian di dunia penelitian kita ketahui bahwa AI itu dapat kita gunakan sebagai database, kemudian analisis dan publikasi terkait dengan penemuan pencarian referensi dan lain-lain. Kemudian di sini ada hal yang di-highlight sekali oleh Bapak Rudi terkait dengan penerimaan ya Pak, accepting. Jadi kita harus menerima bahwa segala sesuatunya yang sudah kita mulai, kita harus menjalankannya dengan menerima kembali. Begitu mungkin dari Bapak ada yang mau disampaikan untuk penutup kita pada sore hari ini? Ya, semangat aja sih buat teman-teman. Tugasnya kita itu berusaha, urusan hasil nanti Tuhan yang tentukan. Gitu aja. Jadi semangat semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Maksud kami semua di sini, saya kemudian sama teman-teman dosen ataupun teman-teman di Farmasi ITERA, itu bagaimana bisa menyiapkan adik-adik ini agar bisa lebih siap lagi ke depannya. Ini yang saya, in case kalau misalnya ada yang punya ide penelitian, this is me. Ini email, kemudian ini juga Insta saya. I just want to be honest here that I am not that active on Instagram. Jadi bear with me. Jarang ngecek soalnya. Tapi ada itu punya saya sih gitu. Bukan ini ya, bukan selebritas yang tiba-tiba ada 2 akun. No, just want to say. Yeah, thank you so much for the chance to share. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum. Silahkan, Bu Sada. Iya, terima kasih banyak Bapak. Alhamdulillah, jadi kita sudah mendengarkan, kita sudah melakukan sesi diskusi bersama beliau. Mungkin kegiatan kita sudah sampai di penghujung acara. Jadi teman-teman semua sudah mendapatkan sangat banyak informasi dan gambaran terkait pelayanan kefarmasian, terkait dengan penelitian yang pada era AI dan Big Data saat ini. Oke, tidak terasa mungkin acara kita sudah
selesai, kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan Bapak Ibu serta teman-teman yang dapat hadir pada kegiatan hari ini. Semoga kegiatan ini dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi pengembangan keilmuan serta penelitian di bidang farmasi maupun sains data tadi yang sedang berdiskusi. Kemudian akhir kata saya selaku pembawa acara. Oh, boleh aja sih, boleh. Oh iya, mungkin ya harus di copy paste sekarang sebelum ditutup tuh. Oke, Soalnya baik. takutnya ini. Sama sekalian titip saya misi buat Tika izin tambahin dikit khusus untuk farmakoterapi adik-adik sekalian. Farmakoterapi itu bidang di bagian farmasi klinis itu kita mudah-mudahan suara saya kedengeran. Jadi untuk farmakoterapi itu kan sudah ada sistemnya dan juga saya kita sudah punya banyak di prodi farmasi ITERA sudah banyak farmakoterapi, ada kelas-kelasnya. Tapi adik-adik sekalian, ala bisa karena biasa. Khusus untuk penanganan pasien itu bukan sesuatu yang sepintas sekali-sekali aja kita cuman berharap baca slide kemudian hilang. Itu harus ada latihan-latihan. Sehingga baiknya adik-adik sekalian kalau sempat rajin-rajin bikin kegiatan untuk studi kasus. Karena kalau ngandelin dari yang diberikan dosen, takutnya nggak cukup. Gitu sih, maksudnya Bu Sada, yang penghandelan kasus itu butuh banyak latihan karena tipe pembelajaran penghandelan pasien itu harus dipicu dengan kita bangun sense-nya, instinct. Tiba-tiba ini red flag nih. Kalau orang yang gout tidak boleh diberikan hidroklortiazid. Kalau orang yang gangguan ginjal maka allopurinol harus diturunkan dosisnya tergantung EGFR-nya. Jadi kayak gitu langsung spontan karena kalau tidak bisa salah dalam kita tetapkan obat. Kalau di bagian farmakoterapi itu sih pesannya harus banyak latihan sih. Kalau cuma ngandelin yang slide, I don't think it will be enough. Semangat. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak atas tambahan ini. Usahakan bisa sampai ke Bapak terkait dengan banyak sekali sebenarnya pertanyaan. Tadi hanya sebagian kecil karena kita keterbatasan waktu. Bapak mungkin nanti jika ada yang ingin disampaikan dan ada yang ingin didiskusikan kembali, mungkin nanti bisa email ya, lebih tepatnya karena mungkin Instagram agak sulit, jadi mungkin kita lewat email lebih baik. Terkait diskusi. Karena kita juga mau ini ya buka puasa ya. No, I'm kidding. Baik Bapak, terima kasih banyak. Diskusi sangat seru, sangat menyenangkan. Akhir kata, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata selama memandu acara pada pagi hari ini, pada sore hari ini, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menanti buka puasa 3 jam lagi. Iya, jangan bilang.